Mates, balik lagi di On Air Lo. Hari ini bareng aku Salwa. Dan kali ini kita udah kedatangan tamu keren. Datangnya dari program studi Magister Kenotariatan di FH Unair nih. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Gimana kabar hari ini, Kak? Baik, Oke. puji Tuhan. Boleh kenalin dirinya dulu, Kak? Baik, perkenalkan nama saya Margaret Trisania. Saya sedang menempuh studi S2 di Magister Kenotariatan UNER dan angkatan 2025. Oke, jadi Kak Sania, aku nih baru aja dengar nih beberapa waktu lalu kalau Kak Sania ini telah menorehkan prestasi sebagai Best Speaker di Pajajaran Notarial Fair 2026. Benar nggak sih, Kak? Benar, puji Tuhan. Sekitar seminggu yang lalu kami bersama teman-teman tentunya, rekan-rekan saya, itu berhasil untuk mendapatkan juara 3 sekaligus mendapatkan Best Speaker juga. Oke, kalau boleh tahu Pajajaran Notarial Fair ini diadakannya kapan dan di mana nih, Kak? Dan substansi lombanya apa aja? Substansi lombanya, kapannya itu sekitar 2 minggu lalu. Saya nggak terlalu ingat spesifik tanggalnya. Akhir April gitu, Kak? Awal Mei, pertengahan Mei. Oke. Nah, terus dilaksanakan di Bandung, di Universitas Pajajaran, dan diselenggarakan oleh program studi Magister Kenotariatannya. Oke. Nah, terus kemudian dia mengangkat terkait dengan tentunya akta notaril, jadi kita diminta untuk menelaah kasus dan juga membuat akta notarisnya. Oke, terus gimana awalnya kakak tuh tertarik, dan kakak dan tim mungkin ya, tertarik untuk ikut di dan berpartisipasi di Pajajaran Notarial Fair 2026 ini? Tertarik awalnya kan memang pada saat itu dari Hima itu membuka rekrutmen untuk mereka yang ingin mengikuti Pajajaran. Nah, terus itu dibentuknya kemarin itu Google Form. Kemudian saya merasa bahwa saya masih belum cukup nih dalam studi di kampus itu, baik secara praktis maupun secara teoritis tuh merasa belum cukup. Jadi kayaknya ini kesempatan deh untuk belajar lebih lagi. Nah, akhirnya saya coba daftar dan juga waktu itu kami pada saat rekrutmennya itu diberikan kasus dan kami harus membuat akta notaris pada saat itu. Nah, dari situlah kemudian saya tidak tahu persis ya bagaimana proses rekrutmennya, tapi akhirnya diumumkan bahwa saya sebagai salah satu delegasinya. Berarti memang sudah diakomodir sama teman-teman Hima MKN ya, Kak ya? Oke, terus apa tuh motivasi terbesar kakak sampai akhirnya tuh kakak jadi Best Speaker? Motivasi terbesar, jujur awal kami kan udah bentuk nih timnya, saya, Revo, Sony sama Mas Rizky. Nah, dari awal kami sebenarnya saya pun secara pribadi tidak pernah ngeset target untuk Best Speaker. Jadi sebenarnya Best Speaker ini tidak ada dalam bayangan, maksudnya tidak ada dalam rencana, karena memang kami awalnya cuman mau memberikan yang terbaik, tentu juga membawa piala itu saja. Jadi bahkan dari awal kami tidak tahu, saya khususnya secara pribadi tidak tahu bahwa ternyata ada nominasi Best Speaker. Jadi tidak ada motivasinya karena tidak direncanakan. Jadi kayak blind aja, ternyata goal ya, Kak ya. Oke, tapi ini pertama kalinya kakak ikut kompetisi seperti ini atau gimana? Atau sudah pernah sebelumnya? Kalau konteksnya kompetisi notaril ini pertama kali, karena kan saya kebetulan baru semester 2. Tapi kalau kompetisi sebelumnya itu bisa dibilang lumayan sering lah ya, untuk mengikuti kompetisi di beberapa kompetisi waktu S1. Jadi sebenarnya mental kompetitornya tuh sudah ada, tapi untuk kayak notarial nih baru ini ya, Kak ya. Oke. Mental notarial ya, mental lomba ya. Mental lombanya tuh baru ada ini ya. Nah, menurut kakak apa perbedaan paling besar antara public speaking biasa nih dengan public speaking ketika konteksnya tuh yaitu tadi kompetisi kenotariatan gitu? Public speaking pada umumnya dengan public speaking kita di lomba terkhususnya notarial. Karena kalau di public speaking pada umumnya kan, kalau saya melihatnya sesederhana bagaimana kamu bisa membuat orang yang mendengar kamu tuh tertarik dan mau mendengarkan. Sedangkan kalau di konteksnya lomba terkhususnya akta notaris, karena kita diminta untuk fulfill expectation-nya juri, berarti kita harus mempelajari juga budaya kampusnya seperti apa. Kemudian juri-jurinya kira-kira siapa-siapa aja ya. Terus
doktrin hukumnya lebih kemana ya, khususnya di notaris ini. Nah, jadi itu yang harus kita persiapkan. Jadinya kemarin syukurnya teman-teman saya, Sony, Revo, dan Mas Rizky ini juga sangat tekun ya untuk membaca buku-buku karya-karya dosen-dosen hukum Unpad. Jadi kami sudah mendalami gitu ya. mendalami khusus sekarang agak beda tuh, maksudnya agak beda dalam artian ada beberapa hal-hal yang spesifik yang kami belum dapat, kemudian ternyata dalam buku karya-karya dosen hukum Unpad sebelumnya itu ada, dan itu kan pasti akan dilombakan. Jadinya dalam konteks hukum notarial ini, khususnya di universitas yang kami ikuti, itu kita dalam melakukan public speaking harus itu tadi mengikuti materi dan juga di mana kita akan mengikuti lomba. Serta tentunya penguasaan materinya juga penting sih, penguasaan materi serta gimana supaya juri itu bisa menerima. Jangan sampai kayak belibet gitu, kayak panjang tapi sebenarnya poinnya apa, nggak ada gitu, argumennya sebenarnya apa gitu. Jadi sebenarnya banyak sih Kak yang harus disiapkan ya untuk sampai akhirnya di titik best speaker ini ya. Nah, waktu persiapan lomba nih Kak, ada nggak sih momen yang paling challenging buat Kakak? Challenging banyak sih, tapi karena kan kemarin itu persiapannya jujur tidak sepanjang itu. Karena saat saya mengikuti lomba waktu S1, kami persiapan lombanya minimal banget sebulan. Karena kita harus mempersiapkan materi, kemudian acting di depan juri itu kayak gimana. Nah, sedangkan kami kemarin waktunya mungkin nggak nyampe 2 minggu, mungkin singkat banget ya. Singkat sekali. Jadi challengingnya adalah membagi waktu antara saya sebagai mahasiswa S2 yang tentunya ada tugas dan juga sedang membuat tesis. Jadi kami kan S2 semester 2 ini punya kewajiban untuk menyelesaikan proposal tesis. Nah, sedangkan kan ini sudah mau akhir semester ya. Iya, benar. Nah, untuk membagi waktunya itu jujur agak kadang kami juga bentrok karena teman-teman saya juga tidak semuanya kelas pagi. Jadi challengingnya lebih ke menyesuaikan dan menyesuaikan waktu satu sama lain juga ya Kak ya. Terus berarti Kakak kesibukannya cuma di mahasiswa S2 aja. Benar. Dan lomba itu tadi ya pada saat itu. Oke. Waktu diumumin jadi best speaker nih Kak, apa hal pertama yang langsung Kakak pikirin gitu, yang kayak pengen Kakak sampein ke diri sendiri saat itu juga? Momen pertama best speaker. Sebenarnya ada tuh videonya di Instagram penyelenggara terkait. Jadi di Instagram itu kami kan memang tidak, kan dari awalnya tadi kami tidak expect. Nah, di video itu tertangkap bahwa kita kaget gitu. Beneran kagetnya natural. Iya, beneran kaget. Karena memang tidak kebayang ekspektasi untuk itu. Tapi menurut saya juga sangat bersyukur ya, maksudnya bersyukur pada saat itu teman-teman delegasi saya itu sangat support. Maksudnya kami sangat bonding lah, dalam artian satu sama lain itu sangat membantu. Ada yang bisa kritis terhadap aktanya, ada saling yang backup aja ya saling Kak backup ya. aja, bener. Ada yang paham soal substansi aktanya, Kak saya yang bagian ngetiknya, ada yang mempertanyakan terus-menerus kayak ini kenapa ya klausulnya kayak gini. Nah, itu kan akhirnya diskusinya jalan kan. Nah, itu kan akhirnya membuat saya sebagai teman timnya juga secara materi bisa paham. Kalau kita materinya paham, pasti menjelaskan kepada juri akan lebih mudah. Benar. Berarti Kakak enggak tapi kayak pas udah nih, misalnya pas udah di stage waktu kemarin tuh kayak nggak ada gitu perasaan yang pengen diomongin ke diri sendiri, kayak apa ya, jujur nggak ada. Kayak congrats gitu. Congrats mungkin nggak ada dari teman-teman ya. Teman-teman kayak kaget gitu. Maksudnya bener kayak kaget dan bersyukur sih, pasti bersyukur sih. Bersyukur banget ya. Karena itu nggak expect itu tadi ya Kak ya. Nggak expect, karena kayak ternyata ada ya best speaker gitu. Kan ada nominasi itu ya. Tapi selain best speaker ada nominasi lain atau best speaker aja nominasi ini? Best yang tersedia. Kalau yang individual maksudnya? Individual. Best speaker sama best performance. Berarti cuma 2 itu dan Kakak meraih salah satunya. Alhamdulillah. Nah, banyak nih Kak mahasiswa yang sebenarnya tuh punya kemampuan tapi tuh kurang pede buat ngomong di depan umum gitu. Kakak punya tips yang easy gitu nggak sih buat mulai ningkatin kepercayaan diri gitu? Kurang pede untuk
ngomong di depan menyampaikan umum, gitu ha-ha. ya. Sebenarnya kepedean confidence itu kita dapat ketika kita paham nih sama materi yang kamu bilang. bener. Kadang-kadang kita akan sedikit gugup ataupun kayak kayaknya salah deh. Itu karena memang kita tidak mempertajam apa materinya. Bahkan jujur saya sendiri pun waktu waktu pertama kali masuk S1 di sini, saya bukan tipikal yang langsung confidence gitu loh untuk kayak misalnya mempertanyakan sesuatu kepada dosen di kelas atau membantah misalnya menurut saya salah. Itu karena ya tadi saya tidak saya belum merasa cukup dengan materi yang hendak saya tanyakan. Nah, sedangkan kalau misalnya Sekalinya paham, nah itu keluar semuanya. itu pasti akan confidence. Jadi sebenarnya kuncinya adalah kita paham materinya dan mungkin terbiasa ngomong aja kali ya. Biasa latihannya di depan cermin gitu ya Kak ya. Tapi biasa anak hukum harusnya terbiasa ngomong gak sih? Harusnya. Atau enggak ya? Harusnya. Harusnya iya sih Kak. Iya. Harusnya kayak udah terbiasa, apalagi kalau sesederhana kita diskusi sama teman kelompok, benar-benar akan berargumen. Benar. Oke. Terus setelah pencapaian ini nih, apa target atau langkah berikutnya yang pengen Kakak kejar baik di dunia akademik maupun non akademik? Target ya. Jujur saya bukan tipikal orang yang punya target kayak misalnya nih best speaker atau ikut PNF. Itu saya tidak punya target. Saya tidak punya target untuk mengikuti PNF ini. Bahkan saya tidak punya target untuk mengikuti best speaker, karena menurut saya yang harus kita fokuskan, misalnya saya sekarang, saya hanya fokus pada detik ini. Saat ini yang bisa saya berikan yang terbaik itu apa sih? Kayak misalnya saya sekarang sedang menyusun tesis. Berarti pada detik dan kesempatan ini saya harus memberikan yang terbaik untuk tesis. Soal apa yang terjadi ke depannya berarti berdasarkan apa yang saya lakukan hari ini. Iya nggak gitu. sih? Jadi akhirnya target itu bukan suatu hal yang menurut saya ya, kan tiap orang beda ya. Target itu bukan suatu hal yang niscaya gitu, kecuali sifatnya targetnya besar ya, kayak misalnya saya harus lulus SMKN di tahun sekian, saya harus ambil ALB di tahun sekian dan sebagainya. Tapi kalau target kecil-kecil yang maksudnya penjabaran dari target besar itu, kalau saya melihatnya fokus aja pada hal yang akan dilakukan pada hari ini, sehingga setelahnya itu akan pasti semesta tuh akan memberikan gitu loh, secara tidak langsung berdasarkan energi dan effort yang memberikan di saat itu. Benar. Jadi kayak Kakak tuh tipikal yang kayak kalau ada fokus di satu hal itu dulu diberesin gitu ya kayak, terus supaya nggak ribut juga ya. Iya benar kayak biasanya kan kalau orang kalau udah kayak gitu kan bisa udah tahu ada dia punya target ini jadi kayak overthinking sendiri gitu nggak sih Kak? Benar. Detik ini yang penting guys. Detik ini yang penting. Detik ini kakaknya podcast juga penting guys. Oke sih Kak, aku jujur kayak inspired banget dengan cerita Kakak yang jujur semoga menular ya. Amin. Semoga menular dan mungkin teman-teman yang tertarik untuk nantinya mengikuti program studi S2 MKN terus pengen ikut juga kayak kompetisi-kompetisi serupa, bisa banget ikutin tips dari Kasania barusan. Dan thank you so much Kasania udah berkenan diundang di On Air lo hari ini. Saya sangat senang loh merasakan podcast pertama kali. debut podcast ya. Terima kasih banyak ya Kak udah meluangkan waktunya. Dan teman-teman itu dulu untuk On Air lo hari ini, dan nantikan prestasi-prestasi lainnya dari teman-teman Eva Unair di On Air lo selanjutnya, dan pantau juga ya sosmed Eva Unair. Sampai jumpa lo mates. Dadah.